Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok Kicksauber dengan topik analisis dan peramalan harga emas Antam menggunakan metode ARIMA dan Moving Average yang beranggotakan saya, Zaidan Ahmad Tatorik dengan NIM 222, kemudian ketuanya ada Gasani dengan NIM 227, kemudian ada Vina dengan NIM 230, dan Alfa dengan NIM 373. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Gasani, di bagian latar belakangnya. Persoalan emas merupakan salah satu instrumen investasi yang banyak diminati karena nilainya yang relevan stabil, serta kemampuan dalam meningkatkan nilai aset tahapan inflasi dan indikator ekonomi di Indonesia. Emas produksi PT Aneka Tambang Tbk Antam menjadi pilihan utama masyarakat sebagai sarana investasi jangka menengah maupun jangka panjang. Meskipun dikenal stabil, harga emas Antam tetap mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi seperti kondisi pasar global, perubahan nilai tukar, suku bunga, serta dinamika peminatan dan penawaran. Pergerakan harga emas yang berubah dari waktu ke waktu menyebabkan investor sering menghadapi kesulitan dalam menentukan waktu yang tepat untuk melakukan pembelian atau penjualan emas. Oleh karena itu, analisis pola pergerakan harga emas dan upaya meramalkan harga di masa mendatang menjadi hal yang penting untuk mendukung pengembangan investasi yang dan berbasis data. Selanjutnya, pada bagian ini saya akan menjelaskan dataset dan metodologi penelitian secara singkat. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data historis harga emas Antam yang diperoleh dari platform Kaggle. Data tersebut berbentuk time series karena tersusun berdasarkan urutan waktu. Dataset penelitian ini menggunakan satu variabel utama yaitu harga emas Antam. Jumlah data yang digunakan sebanyak 4.893 data yang kemudian dibagi menjadi data latih dan data uji dengan perbandingan 80% untuk data latih dan 20% untuk data uji. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode ARIMA dan Moving Average, yang dimana ARIMA dipilih karena mampu memodelkan pola data historis dan tren, sedangkan Moving Average digunakan sebagai metode pembanding karena sifatnya lebih sederhana. Untuk mengukur kinerja kedua metode digunakan dua metrik evaluasi, yaitu Mean Absolute Error atau MAE dan Root Mean Square Error atau RMSE. Selanjutnya proses implementasi akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian di proses implementasi di sini kami menggunakan Jupyter. Jadi di sini awalnya kita import dulu library yang akan kita gunakan fungsinya. Kemudian di sini kita load data dulu dari Antam Historical Gold Prices.csv. Nah, di sini kita ngambil tuh bagian head-nya aja karena datanya ada 4.800-an dengan dua kolom di dalamnya yaitu kolom time dan gold price. Kemudian di sini ada eksplorasi data analis. Nah, di sini tuh bakalan nampilin pergerakan harga emas Antam dari 2010 sampai ini 2026. Nanti ini di forecasting. Kemudian di sini ada uji stationary. Kenapa diuji stationary? Karena ya ini lonjakannya nih terlalu tinggi dan nggak stabil. Makanya kita stationary biar datanya itu kita differencing biar datanya itu stationary. Nah, ini data sebelum stationary itu kan p-value-nya itu 1.0 kan. Nah, ini tuh nggak stationary karena ya di atas dari 0.05 ya. Kemudian lanjut di sini karena nggak stationary, kita lanjutkan dengan differencing. Nah, di sini kan udah ada outputnya nih. Ini tuh selisih naik turunnya harga. Jadi ini naik turun nih. Ini masih stabil nih sekitaran tahun 2010 sampai 2011 akhir. Nah, ini 2012-an nih mulai agak nggak stabil, agak naiknya jomplang, naik turunnya tuh terlalu jomplang. Kemudian ini di tahun 2026 ini ke bawah banget nih karena menunjukin kalau dia tuh fluktuasi hariannya semakin ekstrim seiring dengan tingginya harga emas di tahun 2025. Ini tuh menunjukkan kalau pasar emas belakangan ini sangat dinamis. Kemudian di sini ada split data, ini dibagi menjadi dua, 80% buat data trainingnya dan 20% buat data tesnya. Ini data trennya, tesnya. Kemudian di sini ada, dan itu buat forecast ARIMA dan forecast moving average. Kalau di ARIMA itu dia tuh bakalan prediksi satu persatu, kemudian model bakal dibangun ulang pakai data terbaru. Prediksinya bakalan satu langkah ke depan. Sedangkan kalau di moving average, dia tuh bakalan ambil 5 data terakhir. Kemudian dihitung rata-ratanya, setelah itu baru diprediksi. Kemudian di sini ada evaluasi model. Di sini kan ada ARIMA dan moving average. Nah, ini bagus ARIMA-nya karena mean absolute error-nya tuh lebih rendah dibanding moving average. Yang dimana ini 12.000, kalau ARIMA 7.000. Terus ini rootnya juga lebih rendah nih. Yang ini 18.000, yang ini 12.000. Nah, ini
perbandingan ramalan harga emas Antam. Nah ini tuh dari 2010 sampai 2022-an lah ini, 2023-an. Dia tuh belajar datanya itu belajar datanya. Kemudian dari 2024 sampai 2026 itu di forecast pakai moving average. Nah ini yang hijau-hijau nih, ini tuh Arimanya. Dia bakalan ikut trennya gitu lah. Kemudian untuk hasilnya, berdasarkan hasil evaluasi menggunakan mean absolute error atau MAE dan root mean square error RMSE, model ARIMA menghasilkan nilai kesalahan yang lebih kecil dibandingkan dengan metode moving average. Model ARIMA memperoleh nilai MAE sebesar 7.608 dan RMSE sebesar 12.954. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode ARIMA dan moving average sama-sama dapat digunakan untuk meramalkan harga emas Antam berdasarkan data historis. Hasil visualisasi ini menunjukkan bahwa kedua metode mengikuti tren pergerakan harga emas pada periode waktu. Namun berdasarkan hasil evaluasi menggunakan mean absolute error atau MAE dan root mean square error RMSE, metode ARIMA menghasilkan nilai kesalahan yang lebih kecil dibandingkan dengan metode moving average. Metode ARIMA memperoleh nilai MAE sebesar 7.608 dan RMSE sebesar 12.954, sedangkan metode moving average menghasilkan nilai MAE sebesar 12.820 dan RMSE sebesar 18.967. Mungkin itu aja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.